Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Zahra Azlia dari kelas 12 IPA 1. Di dalam video ini saya akan mempresentasikan bab 5, yaitu tentang strategi dakwah Islam. Pentingnya strategi dakwah Islam di Indonesia, yaitu agar pesan dakwah Islamiyah mudah difahami dan terarah dalam menjalankannya. Lalu untuk tujuannya, yang pertama adalah agar dakwah Islam dapat berjalan dengan lancar dan damai. Yang kedua, agar tujuan dakwah Islam mudah diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, agar mudah diaplikasikan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, agar umat Islam dapat menerima ajaran Islam dengan senang hati. Dan yang kelima, agar umat Islam dapat saling menghargai dan menghormati. Macam-macam strategi dakwah Islamiyah. Yang pertama, melalui jalur perdagangan, melibatkan masyarakat luas, bahkan melibatkan bangsa-bangsa di dunia. Lalu yang kedua, sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan ikut serta dalam aktivitas perdagangan. Lalu bukti atau data perdagangan Muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa yang penduduknya bahkan belum mengenal Islam. Lalu berhasil didirikannya masjid, banyak yang masuk Islam termasuk para penguasa dan bupati-bupati Majapahit. Lalu banyak yang masuk Islam disebabkan oleh faktor ekonomi dengan para pedagang yang sangat menguntungkan secara material dan dapat memperkuat kedudukan sosial di kalangan masyarakat. Macam-macam strategi dakwah Islamiyah. Yang kedua adalah pernikahan. Banyak penduduk pribumi, terutama wanita, yang tertarik dan rela menjadi istri para saudagar muslim. Dikarenakan akan menjadi istri saudagar muslim, maka para wanita tersebut harus masuk Islam terlebih dahulu sebelum melangsungkan akad nikah. Sebab pernikahan dalam Islam, masing-masing calon mempelai harus beragama Islam untuk memenuhi syarat dan rukunnya. Lalu yang ketiga, melalui jalur pendidikan. Para ulama mendirikan lembaga pendidikan sebagai sarana dakwah seperti membangun masjid, majelis taklim, surau di Sumatera Barat, Padepokan, yang kemudian berkembang menjadi pondok pesantren umumnya yang ada di Jawa, Munas di Aceh. Lalu pada lembaga pendidikan inilah para ulama menyampaikan ilmu keislamannya dengan berbagai pendekatan agar para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan Islam dengan baik. Yang keempat ada tasawuf. Taqi al-Din Abu al-Abbas Ahmad, seorang tokoh ulama abad ke-14 bergelar Syaikh al-Islam, menyebutkan bahwa ajaran tasawuf pertama muncul di dunia Islam di kota Basrah, Irak, yaitu diawali dengan sikap hidup yang berlebih-lebihan dalam zuhud terhadap dunia dan ibadah ritual Islam yang bersifat pribadi. Kemudian menyebar sikap hidup zuhud ini ke berbagai kota-kota Islam masa itu, lalu berubah menjadi gaya hidup sebagian kaum muslim yang pada akhirnya lahir sebuah komunitas baru ini yang dikenal dengan kaum sufi. Yang kelima ada seni budaya. Cara ini dilakukan melalui pengembangan berbagai seni budaya yang berasal dari adat istiadat atau tradisi masyarakat setempat sebagai produk budaya yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Dari situlah bentuk-bentuk baru kesenian dan budaya hasil asimilasi dan sinkretisasi kesenian lama menjadi kesenian tradisional khas yang memuat misi ajaran Islam. 6. Yaitu melalui jalur politik atau kekuasaan. Dakwah Islamiyah model ini di Indonesia terjadi di wilayah Maluku dan Sulawesi Selatan. Di wilayah tersebut, raja sebagai pemangku jabatan pemerintahan terlebih dahulu memeluk Islam, kemudian diikuti oleh rakyatnya. Ada anggapan dari masyarakat setempat bahwa kedudukan seorang raja selain memegang kekuasaan sebagai pemimpin juga sebagai panutan bagi rakyat. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah Maluku dan Sulawesi. Lalu ada prinsip dasar dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu prinsip keteladanan. Berperilaku baik, santun, dan jujur. Para tokoh Islam atau ulama atau mubalik merupakan contoh tauladan bagi pemeluknya dalam mengamalkan ajaran Islam sebagai daya tarik paling dominan sehingga ajaran Islam dengan mudah diterima di masyarakat. Yang kedua yaitu prinsip tidak memaksa. Dalam menyampaikan dakwah Islam di Indonesia, para mubalik menerapkan prinsip tidak memaksa orang lain atau masyarakat untuk memeluk agama Islam. Lalu yang ketiga ada prinsip kebenaran. Dalam sejarah Islam dikatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, memiliki karakter sidik, amanah, fatonah, dan tabligh untuk seluruh umat manusia sedunia. Keempat yaitu prinsip keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup manusia terpenuhi karena manusia terdiri dari jasadiah dan ruhaniyah yang masing-masing memerlukan pemenuhan kebutuhan. Para mubalik yang sedang menjalankan dakwahnya kepada masyarakat sebagai upaya untuk memperoleh kebahagiaan akhirat
tetapi juga sambil berdagang untuk memenuhi kebutuhan di dunia. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu prinsip rahmatan lil alamin, yaitu semua ajaran Islam sifatnya mengandung rahmat untuk sekalian alam. Makna ini artinya Islam mengandung dan mengharuskan para pemeluknya bersikap kasih sayang terhadap sesama manusia, saling menghargai, menghormati sebagai sarana persaudaraan dan menciptakan kedamaian di muka bumi agar terjalin ukhuwah Islamiyah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.